Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan IPA, materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Beberapa orang berpendapat materi ini tabu untuk dibahas, tetapi di sini kita perlu membahas agar kalian lebih memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi sehingga bisa menjaga kesehatan sistem reproduksi tersebut. Kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu tentang pembahasan sel, kemudian yang kedua tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Bagian eksternal atau bagian luar terdiri atas yang pertama penis, berfungsi untuk proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa masuk ke dalam tubuh wanita. Bagian eksternal yang kedua yaitu skrotum yang berfungsi mempertahankan suhu testis 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Itu hikmahnya kenapa skrotum terletak di luar tubuh. Kemudian bagian internal atau bagian dalam terdiri atas yang pertama testis, berfungsi menghasilkan sel spermatozoa dan hormon testosteron. Yang kedua epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sel sperma sementara. Bagian yang ketiga yaitu saluran sperma atau vas deferens, berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kelenjar aksesoris. Yang keempat, kelenjar aksesoris berfungsi menghasilkan cairan semen. Ada 3 kelenjar di sini, yaitu ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral atau koper. Yang kelima, uretra yang memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai tempat ekskresi atau saluran pembuangan urin untuk buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah berperan dalam proses reproduksi. Ini adalah bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki, bisa dicermati. Selanjutnya adalah proses spermatogonosis, yaitu adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di sini menggunakan pembelahan sel sebagaimana bab sebelumnya, yaitu pada proses pembentukan sel sperma ini dia mengalami proses pembelahan meiosis, ya, ada meiosis 1, ada meiosis 2, sehingga dari 1 sel sperma bisa menghasilkan 4 sel sperma. Kemudian struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Ada bagian eksternal yaitu terdiri atas vulva dan klitoris. Bagian internal terdiri atas yang pertama ovarium atau indung telur, berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Bagian yang kedua yaitu tuba fallopi atau oviduct. Ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Bagian yang ketiga yaitu uterus atau rahim, berperan sebagai tempat perkembangan embrio. Kemudian yang keempat yaitu vagina, berperan dalam proses kopulasi sekaligus sebagai saluran saat terjadinya menstruasi dan proses melahirkan. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian dari struktur organ reproduksi wanita. Selanjutnya adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium.
Pada oogenesis terjadi pembelahan secara meiosis, di mana dari satu sel telur akan menghasilkan dua sel. Yang satu adalah sel oosit atau sel telur sekunder, dan yang kedua akan menghasilkan badan polar yang ukurannya lebih kecil daripada oosit sekunder. Selanjutnya, pada tahap pembelahan meiosis yang kedua, badan polar akan menghilang sehingga oosit sekunder akan membelah lagi menjadi dua bagian, yaitu sel telur atau ovum dan badan polar yang kedua. Badan polar yang kedua ini akan melebur, menghilang, sehingga dari satu sel telur tadi, satu calon sel telur itu hanya menghasilkan satu sel telur atau satu ovum. Itu tadi bagian-bagian organ reproduksi pada laki-laki maupun pada wanita. Tugasnya adalah mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS halaman 24 bagian yang B nomor 1 dan 2 akan dikumpulkan menunggu tugas pada minggu keempat. Jadi pengumpulannya 2 minggu lagi. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.